Lucy Dongeng. Ayo tekan tombol subscribe dan jangan lupa bunyikan lonceng ajaibnya supaya bisa dengar dongeng seru setiap hari. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat dan pegunungan tinggi, hiduplah seorang gadis pemberani bernama Lia. Lia memiliki hati sehangat matahari pagi dan rasa ingin tahu yang tak terbatas. Ia sering menghabiskan hari-harinya menjelajahi hutan, ditemani oleh sahabat setianya, seekor tupai lincah bernama Pip. Suatu sore, saat Lia sedang memetik buah beri, ia menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah peta tua yang terbuat dari kulit pohon dan diikat dengan tali akar. Peta itu terlihat rapuh, dengan goresan misterius yang membentuk jalan menuju sebuah tempat bernama Air Terjun Bintang Jatuh. Konon, air terjun itu memiliki air yang bersinar dan bisa mengabulkan satu permintaan tulus. "Pip, lihat ini!" seru Lia. Matanya berbinar. Ini mungkin petunjuk menuju air terjun Bintang Jatuh yang sering diceritakan kakek. Ayo kita cari. Pip mengangguk semangat, melompat dari bahu Lia dan menuntun jalan. Petualangan mereka pun dimulai. Perjalanan itu tidaklah mudah. Mereka harus menyeberangi Sungai Cermin yang airnya sangat jernih hingga bisa memantulkan awan. Untuk menyeberang, mereka harus melompati batu-batu besar yang licin dan berlumut. Dengan hati-hati, Lia melompat dari satu batu ke batu lain, sementara Pip melompat di sampingnya. Terkadang hampir terpeleset jika tak berpegangan pada ekor Lia. Setelah berhasil menyeberangi sungai, mereka tiba di hutan bisikan angin. Hutan ini dinamai demikian karena setiap hembusan angin terdengar seperti bisikan yang menyampaikan rahasia. Bisikan itu membingungkan, tetapi Lia tak gentar. Ia menggunakan kompas dan naluri alaminya mengikuti petunjuk pada peta. "Pip," bisik Lia, "kita harus percaya pada diri kita sendiri. Bisikan ini hanya pengalih perhatian." Semakin jauh mereka melangkah, semakin banyak rintangan yang muncul. Di hadapan mereka membentang sebuah jurang yang sangat dalam. Di seberangnya ada sebuah jembatan yang terbuat dari akar pohon. Jembatan itu bergoyang setiap kali angin bertiup. Tetapi Lia dan Pip tidak menyerah. Mereka berjalan dengan sangat hati-hati, berpegangan erat satu sama lain. Di tengah jembatan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Sebuah akar besar putus. Pip dengan sigap melompat dan menggigit ujung akar yang putus itu, sementara Lia meraihnya dengan tangan. Dengan susah payah, mereka berdua berhasil menarik akar itu kembali ke tempatnya dan mengikatnya kuat-kuat. Setelah berjam-jam, saat matahari mulai terbenam, mereka akhirnya tiba di sebuah tebing terjal. Di bawahnya, mereka bisa melihat cahaya yang berkilauan. Peta itu menunjukkan bahwa mereka sudah dekat. Tiba-tiba, jalan di hadapan mereka tertutup oleh sebuah tebing besar. "Tidak!" seru Lia. "Jalan buntu?" Tiba-tiba, Pip memperhatikan sesuatu. Ada sekelompok burung kunang-kunang yang terbang dalam pola tertentu menari di udara. Pola itu terlihat seperti simbol yang ada pada peta. "Pip, lihat," kata Lia. "Mungkin kita harus mengikuti mereka." Lia mengangkat tangannya dan menirukan gerakan tarian kunang-kunang. Perlahan, tebing di hadapan mereka mulai bergerak, menyingkap sebuah gua tersembunyi. Di dalam gua, mereka disambut oleh pemandangan paling menakjubkan yang pernah mereka lihat. Air terjun itu tidak terbuat dari air biasa, melainkan dari ribuan bintang jatuh yang cair. Air terjun itu memancarkan cahaya biru dan ungu yang bergemerlap, mengisi seluruh gua dengan keindahan yang tak terlukiskan. Butiran-butiran cahaya itu melayang di udara, menciptakan melodi lembut yang menenangkan. "Ini dia, air terjun Bintang Jatuh," bisik Lia.
Lia berdiri di hadapan air terjun, memejamkan mata dan merenungkan satu permintaan tulusnya. Ia bisa saja meminta kekayaan atau kekuatan, atau apapun yang ia inginkan. Tetapi yang ia ingat adalah kehangatan hatinya, persahabatan dengan Pip, dan petualangan yang mereka jalani bersama. Ia kemudian membuka mata, tersenyum, dan berkata dengan suara mantap, "Permintaanku adalah agar hati setiap orang di desaku selalu bisa sehangat matahari dan seberani hatiku, agar mereka bisa menemukan keindahan dalam setiap petualangan, sekecil apapun itu." Begitu ia selesai berbicara, sebutir bintang jatuh melayang dan hinggap di tangannya. Butiran itu kemudian berubah menjadi liontin yang bersinar, berbentuk air mata bintang. Lia dan Pip kembali ke desa mereka. Selama perjalanan pulang, mereka melihat kunang-kunang terus bersinar di sepanjang jalan, seolah-olah mengantar mereka pulang. Saat mereka kembali ke desa, Lia tidak menceritakan apa yang ia minta. Namun ia tahu permintaan tulus itu telah terkabul. Sejak saat itu, setiap orang di desa menjadi lebih ramah dan berani. Mereka mulai menjelajahi hutan, tidak takut lagi akan bahaya, dan selalu saling membantu satu sama lain. Lia dan Pip tahu bahwa petualangan sejati bukanlah tentang mencapai tujuan, melainkan tentang perjalanan yang tak terlupakan dan persahabatan yang tak terpisahkan. Dan di malam hari, setiap kali mereka melihat bintang, mereka tersenyum karena tahu bahwa mereka adalah bagian dari keajaiban dunia mereka menjadi lebih indah.